Selama puluhan tahun, timnas Indonesia bukan kekurangan bakat. Yang hilang adalah arah. Final demi final kita datangi. Sejarah selalu di depan mata. Dari sanksi FIFA hingga mimpi yang hampir mati. Sekarang semuanya berubah. Pertanyaannya cuma satu. Apakah ini akhirnya era kebangkitan? Timnas Indonesia tidak pernah kekurangan cinta. Yang sering hilang adalah alasan untuk percaya. Puluhan tahun jutaan supporter berdiri di belakang satu warna merah putih. Meski berkali-kali harus pulang dengan kepala tertunduk, ini bukan kisah tentang satu kekalahan. Ini adalah perjalanan panjang dari ketiadaan arah menuju mimpi untuk bersaing dengan dunia. Dan semuanya dimulai dari masa yang paling gelap. Era kegelapan dan tanpa arah. Kuis Milan awal 2000-an. Pada tahun 2000-an, timnas Indonesia seperti berjalan tanpa kompas. Pelatih datang dan pergi, program berubah-ubah. Tidak ada rencana jangka panjang, namun Kuis Milan menjadi simbol era ini. Bukan karena satu orang, melainkan karena satu kondisi. Timnas tanpa identitas. Indonesia sebenarnya punya pemain berbakat, namun talenta tanpa sistem hanya akan berakhir sebagai potensi yang terbuang. Dan dari sinilah siklus kekecewaan itu dimulai. Era harapan awal yang gugur. Ivan Kolev. Ivan Kolev datang membawa angin segar untuk pertama kalinya. Indonesia melangkah ke final Piala AFF. Stadion bergemuruh, harapan kembali hidup. Rakyat mulai percaya bahwa sejarah akan berubah. Namun sepak bola tidak mengenal kata nyaris. Indonesia kalah dan harapan itu runtuh secepat ia tumbuh. Berselang 2 tahun kemudian, Peter White mengulang cerita yang sama. Final AFF 2004. Indonesia kembali berdiri di ambang kejayaan. Namun sekali lagi kita gagal di momen yang paling menentukan. Indonesia selalu dekat dengan sejarah, namun tak pernah cukup kuat untuk menggenggamnya. Era nasionalisme dan beban besar Benny Dolo datang membawa disiplin, membawa nasionalisme, membawa keberanian. AFF 2008 menjadi puncak harapan. Dukungan publik memuncak, tekanan pun ikut meninggi. Namun di final, Indonesia kembali tersungkur, bukan karena tidak berjuang, tapi karena beban terlalu berat untuk sebuah tim yang belum siap menjadi juara. Inilah titik terendah timnas Indonesia. Federasi terpecah, 2 liga, 2 timnas, 1 kekacauan besar. Pemain kebingungan, supporter kehilangan arah, hingga akhirnya FIFA menjatuhkan sanksi. Indonesia dilarang bermain, dilarang bermimpi saat negara lain melangkah maju. Indonesia justru menghilang dari peta sepak bola dunia. Ini bukan kekalahan biasa, ini kehancuran total. Tahun 2017, Luis Milan datang membawa perubahan. Sepak bola Indonesia mulai rapi, mulai terstruktur, mulai modern. Pemain muda diberi kepercayaan. SEA Games menghadirkan sececar harapan. Namun proyek ini belum selesai. Hasil besar belum datang dan perubahan kembali terhenti. Indonesia akhirnya belajar bermain dengan benar, namun belum belajar bagaimana caranya untuk menang. Era fondasi dan mental baja Sintayong. Sintayong datang tanpa janji manis, tanpa kata-kata besar. Ia hanya membawa satu hal, standar, fisik ditempa, mental dibangun, disiplin ditegakkan.
Tak peduli nama besar, tak peduli status, yang siap akan bermain. Pemain muda dipercaya, pemain diaspora disatukan. Hasilnya mulai terlihat. Final AFF, lolos Piala Asia, ranking FIFA naik. Untuk pertama kalinya timnas Indonesia berhenti meminta dihormati dan mulai memaksanya. Era transisi Eropa, Patrick Kluivert. Lalu muncul nama besar Patrick Kluivert, legenda Eropa, simbol standar tinggi, simbol profesionalisme. Kehadirannya bukan tentang masa lalu, melainkan pesan masa depan, bahwa timnas Indonesia tidak lagi ingin sekedar berkembang, Indonesia ingin naik level. Era pertanyaan besar, John Hartman, dan kini babak baru kembali terbuka. John Hartman, pelatih yang membangun Kanada dari tim kecil hingga Piala Dunia. Ia bukan pelatih instan, ia pembangun budaya, pembentuk mental. Pertanyaannya kini sederhana namun menentukan. Jika Kanada bisa, apakah Indonesia juga bisa? Talenta mulai ada, fondasi sudah ditanamkan, dukungan publik tak pernah hilang. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah satu hal, konsisten. Perjalanan belum selesai. Era berganti, pelatih berubah, namun mimpi itu tetap sama. Indonesia belum sampai di puncak, namun untuk pertama kalinya jalannya terlihat jelas. Jika satu hari kejayaan itu benar-benar datang, maka cerita ini akan dikenang sebagai awal keberanian untuk bermimpi lebih tinggi. Dan kita adalah saksi dari perjalanan panjang itu.